Oke, selamat siang menuju sore teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau meluangkan waktu dan terima kasih banyak juga buat kawan-kawan yang bekerja keras mengumpulkan kita siang ini di sini. Ini mungkin pertemuan apa ya, pertama gebrak nggak sih Mbak selama pandemi dalam arti membuat diskusi publik yang sebanyak ini lumayan saya pikir jadi semangat kita siang ini. Mungkin kita apakah semangat ini sebenarnya kita juga sedikit dipecut ya dengan kondisi situasi politik saat ini begitu ya, bahwa ada banyak sekali persoalan dan sepanjang tahun mungkin kalau kita mau potret beberapa waktu belakangan nggak jauh-jauh, mungkin kita potret dulu dari 2019, tapi kalau rekan-rekan ada yang memotretnya mau dari 2016 misalnya silahkan. Kalau kita potret dari 2019, kita waktu itu menamakan diri begitu ya, atau bergerak bersama atas nama reformasi di korupsi. Ada banyak sekali kemudian tuntutan kita yang memang tidak selesai sampai hari ini. Dan saat itu juga momentum besarnya juga ada banyak sekali regulasi atau rencana regulasi yang memang mau dipaksakan untuk disahkan atas kepentingan kapital. Dan juga termasuk salah satunya adalah RKUHP untuk kepentingan memuluskan kepentingan pemodal atau juga oligarki itu sendiri. Kenapa saya bilang bahwa RKUHP ini menjadi alat negara? Karena memang dia digunakan untuk mencerabut gitu ya, untuk memberangus ruang kita baik di ruang publik bahkan dia mau masuk ke dalam ruang privat. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah rancangan undang-undang yang memang overkriminalisasi, bahkan jauh lebih overkriminalisasi dibandingkan KUHP kolonial itu sendiri. Nah di tahun 2019 bersamaan dengan RKUHP itu kan ada juga pembahasan atau waktu itu sudah ada wacana soal Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dalam konteksnya masih metode Omnibus Law. Lalu juga ada RUU Pertanahan yang kemudian mau dibahas, bahkan pada saat itu hampir mau disahkan. Lalu juga ada Minerba waktu itu ya, dan ada RUU KPK, ada RUU MK yang juga disahkan pada saat itu. Nah kita memang berhasil menahan RUU Pertanahan pada saat itu, tetapi ternyata dia justru dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya di klaster pertanahan. Dia menghancurkan kira-kira begitu ya semangat reforma agraria. Dia menghancurkan semangat. Oke, Pak Jumhur sudah datang. Selamat datang Bapak. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, baik. Dia masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, klaster pertanahan. Lalu kemudian RKUHP. RKUHP juga sama. Kita berhasil menahannya di 2019 September pada saat itu. Ternyata hampir 3 tahun berikutnya dibahas lagi sekarang gitu ya. Sebetulnya secara sikap kita membutuhkan KUHP baru, KUHP yang mendekolonialisasi KUHP kolonial saat ini. Kita bisa katakan bahwa KUHP saat ini adalah KUHP kolonial karena memang dia warisan Belanda. Sudah lama sekali gitulah dia ada di hukum positif kita, tetapi juga banyak sekali persoalan di dalamnya. Jadi kita butuh sebetulnya KUHP baru yang memang semangatnya mendekolonialisasi. Nah, di tahun 2019 dengan masifnya penolakan, dengan masifnya gerakan teman-teman kita bersama gitu ya, akhirnya kemudian RKUHP ini berhasil ditahan dengan Presiden mengatakan kepada Kemenkumham sebagai wakil pemerintah untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat gitu ya, untuk pembahasan berikutnya. Nah tapi sebelumnya pada saat itu sudah ada pembahasan di tingkat 1. Kemudian 3 tahun berikutnya sekitar bulan Mei lah ya 2022 yang sekiranya itu bisa dilihat sama publik. Sebelumnya kan pemerintah atau dalam hal ini Kemenkumham mengklaim bahwa mereka itu sudah melakukan banyak hal gitu ya, sudah membuka ruang partisipasi. Tapi konteksnya adalah sosialisasi alias satu arah gitu. Mereka mengklaim bahwa mereka sudah roadshow ke beberapa kampus. Tapi tadi konteksnya sosialisasi, bukan partisipasi yang bermakna. Gitu. Jadi bahkan ketika mereka mengklaim itu, mereka bahkan tidak bisa menunjukkan pada saat itu draft RKUHP mana sih yang sebenarnya mereka buat roadshow gitu ya, mereka tampilkan untuk sosialisasi, mereka nggak bisa tampilkan. Akhirnya di 25 Mei 2022
yang kita hanya bisa tonton di kanal YouTube DPR, ya kan? Bisa nonton saja yang punya akses, tapi kalau nggak punya akses mah nggak bisa nonton ya Pak. Hanya bisa menonton kira-kira rapat dengar pendapat antara pemerintah, Kemenkumham dan DPR RI pada saat itu. Mereka menampilkan ada matriks ya, waktu itu pemerintah menampilkan matriks substansi soal RKUHP. Ada sekitar 14 pasal lah di dalam matriks itu. Nah dalam matriks itu dia ada perubahan frasa. Kalau ada perubahan frasa atau perubahan kata di dalam satu pasal itu artinya berubah makna dari pasalnya. Jadi artinya seharusnya sudah ada draft baru gitu di luar draft September 2019. Nah di 2019 ini kita sebetulnya punya masukan atau kritik itu sekitar 24 poin sebetulnya. Tapi ternyata di Mei 2022 dia hanya membahas 14 poin yang bahkan 14 poinnya tidak semua bagian dari 24 poin. Artinya poin-poin lainnya itu tidak dibahas. Gitu. Sementara itu adalah pasal-pasal yang bermasalah, yang mencerabut ruang kita baik dalam ruang publik maupun ruang privat. Nah, 25 Mei inilah menjadi gongnya begitu ya. Disitulah akhirnya teman-teman Aliansi Nasional Reformasi KUHP berkumpul, kita mendiskusikan soal substansi, melihat ulang. Tadi yang seperti saya bilang, apakah 24 poin ini dibahas, kita mencoba mencari informasi yang sangat terbatas. Akhirnya kita memperluas konsolidasi bersama teman-teman juga. Kita ajak bicara teman-teman buruh, waktu itu teman-teman Gebrak, teman-teman mahasiswa, akhirnya kita perluas diskusinya pada saat itu dan kemudian teman-teman bersepakat untuk melakukan banyak sekali diskusi bahkan sampai hari ini gitu ya, dan juga melakukan berbagai macam bentuk kampanye, baik kemudian sifatnya propaganda misalnya, dan pada saat itu kita sepakat untuk mengatakan dan menyatakan bahwa draft RKUHP itu disembunyikan. Gitu ya, kita protes gitu, di mana partisipatif, di mana yang namanya transparansi pada saat itu. Itu gelombangnya lumayan besar menurut saya kalau kita baca bahwa ini dalam situasi pandemi ya. Dan bahkan sampai saat ini juga teman-teman di berbagai wilayah dan mungkin perwakilan setiap organisasi atau kampus masih sedang melakukan diskusi atau juga melakukan aksi gitu ya. Kemarin juga teman-teman buruh dan mahasiswa di wilayah Bekasi atau Perak itu melakukan diskusi yang sama, juga bahkan sudah melakukan aksi. Nah jadi aksi-aksi ini yang dilakukan memang tidak serentak, sengaja dengan strategi seperti itu gitu ya. Nah kemudian ketika kita sudah besar sekali, suara kita bicara soal draft tidak transparan, akhirnya mereka ini melakukan pertemuan, rapat lagi gitu ya, si pemerintah Kemenkumham dengan DPR itu di tanggal 6 Juli 2022. Yang sebenarnya dalam informasinya pada saat 25 Mei ini mereka tuh hampir mau mensahkan RKUHP ini di tanggal 7 Juli 2022. Kalau menurut kita sebetulnya ini adalah waktu yang tidak layak untuk menjaring masukan sebetulnya. Meski memang mereka mengklaim pembahasan RKUHP ini sudah sejak tahun 60-an, ya betul sekali. Tapi bagaimana kemudian waktunya layak jika kita bahkan tidak tahu, tidak transparan prosesnya, draftnya gitu ya. Bahkan kita hanya bisa menonton, ketika pun juga kalau teman-teman punya akses internet atau akses kepada YouTube misalnya. Nah selanjutnya kemudian di tanggal 6 Juli itulah kita baru bisa mendapatkan akses draft. Draft yang draft yang berjudul draft 4 Juli 2022. Itu pun akses draft itu tidak bisa kita akses secara resmi. Kita hanya bisa dapatkan dari kolega lah kira-kira begitu ya, jaringan kita kira-kira begitu. Nah ini kan artinya akses ini kan dia sangat eksklusif, bahwa tidak semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses atas draft ini gitu. Harus orang-orang yang kemudian punya akses dekat dengan di kursi parlemen misalnya, atau orang-orang yang punya kedekatan dengan akademisi kira-kira gitu ya, akses ini bisa didapatkan. Nah kira-kira begitu prosesnya. Satu, dia tidak transparan, kemudian 2 dia tidak partisipatif, kemudian dia 3 dia mau disahkan dengan waktu yang tidak layak, kira-kira begitu. Nah kemudian kalau kita mau masuk dalam kontennya,
di dalam draft 4 Juli ini juga nggak banyak perubahan. Masih hampir sama, bukan hampir ya, bahkan sama, cenderung sama dengan draft September 2019. Dan sikap kita juga masih tetap sama, bahwa kita mengkritisi ada 24 poin pasal bermasalah, dan diantaranya ada satu hal yang memang kita dorong ya. Misalnya dia bukan bermasalah tapi memang kita dorong, seperti harmonisasi antara Undang-Undang TPKS dan RKUHP, itu adalah satu di antara semua persoalan yang bermasalah ini. Nah, kemudian dalam konten 24 poin ini, dia ada banyak sekali, tapi mungkin kalau terlalu panjang juga saya khawatir teman-teman, saya nggak bisa, jadi kehabisan waktu buat saya, tapi nanti kita bisa lanjutkan lagi kemudian ya. Saya mungkin hanya akan menyebutkan, misalnya satu, ada persoalan pola penghitungan sanksi pidana yang mereka tidak bisa tunjukkan bagaimana sih metode penghitungannya. Padahal Kemenkumham ini dia punya upaya, punya cita-cita lah ya, punya semangat untuk menyelesaikan masalah extreme overcrowding atau terlalu penuh lah kira-kira si lapas gitu ya, maupun rutan gitu ya. Terlalu penuh baik secara kuantitas, bahkan juga secara kualitas, juga program-program di dalamnya tidak manusiawi. Nah ini juga kemudian tidak bisa terjawab, selain karena metodenya nggak bisa terjawab karena pasalnya semua bermasalah. Pasalnya semuanya pasal keranjang sampah yang pengen memenjara masyarakat kita, rakyat Indonesia gitu ya. Apa-apa multitafsir pasalnya, apa-apa pasalnya sangat subjektif, apa-apa pasalnya juga tidak ada indikatornya gitu ya. Ketika saya punya kesempatan bertemu dengan salah satu tim dari Kemenkumham, saya menanyakan soal definisi penghinaan atau harkat martabat. Rujukannya kemana? Rujukannya malah dirujuk ke KBBI. Ini kan nggak relevan ya untuk suatu produk undang-undang ya yang levelnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Masa kita mau melihat indikator penghinaan perbedaan dengan kritik itu masuknya KBBI. Sejauh mana presiden merasa terhina dengan harkat dan martabatnya, ceknya KBBI. Itu kan saya pikir itu bukan jawaban yang saya agak nggak tega nih menyebutkan istilahnya, tapi ya begitulah kira-kira ya. Nah, kemudian masih ada persoalan pidana mati juga di dalam itu, bahwa Indonesia ini masih belum punya komitmen untuk menghapus pidana mati. Mereka seolah membuat jalan tengah bahwa dianggaplah pidana mati dalam RKUHP sebagai alternatif. Itu pun juga tidak bisa digunakan untuk semua jenis pidana atau semua narapidana yang terancam pidana mati. Karena hanya akan sangat bergantung kepada putusan hakim. Artinya akan sangat bergantung kepada perspektif hakimnya. Itu kalau hakimnya menuliskan dalam putusannya memberikan percobaan kira-kira gitu ya, nah baru itu dianggap alternatif. Tapi kalau hakimnya tidak menuliskan dalam putusannya ya artinya dia tidak akan menjadi alternatif pidana mati ini. Gitu, dan ini menjadi celah korupsi juga nanti di peradilan gitu ya. Terus ada persoalan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat ini juga dia dia penyimpangan atas asas legalitas, bahwa sebetulnya setiap orang ketika dia terancam suatu pidana harus jelas karena perbuatan apa. Sementara living law ini, hukum yang hidup dalam masyarakat, dia hanya diatur dalam satu pasal yang mana bisa memenjarakan semua jenis perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat gitu. Karena kita bicara hukum yang hidup dalam masyarakat tentu akan sangat beragam. Masyarakat di Menteng misalnya dengan masyarakat di Bulukumba gitu kan berbeda ya kebiasaannya, hukum yang hidup gitu ya. Terus kemudian mereka merelasikan terkait living law ini dengan pidana adat. Nah hukum pidana adat masyarakat adat itu juga banyak banget, bisa dihitung berapa banyak gitu ya. Banyak banget dan pengaturannya juga berbeda-beda, punya kekhasannya gitu ya, ciri khasnya masing-masing. Dan hukum pidana adat itu juga nggak bisa kita potret hanya pada saat zaman sekarang 2000 sampai 2022. Hukum pidana adat itu hidup bahkan 100 tahun sebelum kita hidup. Gitu, dia masih terus dilestarikan kira-kira gitu. Dan hukum adat itu tidak bisa kemudian dibuat kategorisasi tegas seperti hukum nasional. Misalnya di mana dia yang sifatnya pidana, di mana dia sifatnya privat, itu nggak bisa. Ini kan tentu akan sulit nanti dalam implementasinya gitu ya. Dan jika memang pemerintah berkoar-koarnya ingin melindungi masyarakat adat, bukan dengan mengkodifikasi hukum pidana adat dalam RKUHP dengan satu pasal saja. Kita tahu bahwa persoalan masyarakat adat sekarang mereka berkonflik dengan perusahaan ekstraktif gitu ya. Mereka kemudian juga
ada banyak persoalan diskriminasi terhadap perempuan juga dalam konteks masalah adat. Nah ini tentu harus dijawab. Caranya, dan mereka juga berkonflik juga karena selain masalah konflik agraria juga berkonflik juga karena masalah pencemaran lingkungan. Kira-kira begitu. Dan apakah bisa dijawab dengan masuk di dalam kodifikasi ini? Tentu tidak, malah justru mengecilkan nilai dari hukum pidana adat itu sendiri. Nah salah satu yang kemudian diharapkan adalah bukan memasukkan pasal itu dalam RKUHP, tetapi segera membahas secara partisipatif dengan masyarakat adat tentang undang-undang RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan juga selesaikan persoalan-persoalan yang saat ini terjadi di lingkungan teman-teman masyarakat adat terkait konflik agraria maupun lingkungan hidupnya tadi yang saya katakan. Nah pasal living law ini juga nanti akan apa ya Mas Dino, akan digunakan juga untuk mengkriminalisasi masyarakat karena mungkin dia akan menggunakan perspektif yang multitafsir dari aparat penegak hukum. Bicara soal hukum kebiasaan, hukum adat, tapi kok yang menegakkan dia adalah kepolisian. Masuk pada sistem peradilan pidana terpadu, SPPT. Kayak gitu. Nah misalnya gini, contoh ya, saya pikir ya, ketika misalnya mereka mungkin bisa saja nggak menggunakan pasal-pasal di dalam pasal terkait Yudin Basting nanti misalnya. Tapi akan menggunakan pasal living law. Ketika Bu Nining misalnya sebagai seorang perempuan, dia adalah ketua konfederasi dalam konteks budaya patriarki, perempuan itu kan punya tanggung jawab apa sih? Punya tanggung jawab domestik ya dalam konstruksi sosial. Harus mengasuh anak, merawat suami, menjaga rumah dan lain sebagainya. Ketika Bu Nining kemudian pulang malam terus Bu Nining ya kan, rapat konsol terus ya kan, ini siang-siang nih bukan jemput anak sekolah malah ada di sini kira-kira gitu ya. Nah itu bisa menggunakan pasal living law ini karena Bu Nining sudah menelantarkan anak sebagai perempuan yang tidak menyelesaikan tugasnya di rumah gitu ya, tugas-tugas domestiknya. Atau mungkin ketika di suatu wilayah, misalnya anggaplah di Aceh gitu ya, perempuan dianggap berkeliaran tengah malam gitu. Berkeliaran tengah malam gitu kan, padahal seharusnya perempuan itu ada jam malam, kira-kira begitu kan dalam hukum yang hidup dalam masyarakat bisa juga menggunakan pasal itu. Jadi ini sangat karet sekali, atau mungkin ada razia miras nanti dan lain sebagainya. Jadi ini pasalnya kayak keranjang sampah lah ya living law ini. Terus banyak sekali ya, saya akan sebut aja kali beberapa ya. Soal minimnya alternatif pemidanaan. Terus juga ada pasal makar, terus pasal penghalang-halangan proses peradilan, pasal penghinaan terhadap individu, ini pasalnya juga sangat karet dan dendanya dan juga sanksinya penjara. Padahal hal-hal demikian kalaupun tidak bisa kita hapus, mungkin kita bisa dorong pidananya denda, kira-kira gitu ya. Nah, yang juga mungkin paling terkait dengan kehidupan kita ya, terutama di sini teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, pasal-pasal yang mengancam demokrasi, pasal-pasal yang overkriminalisasi, atau pasal yang merekolonialisasi pasal-pasal kolonial. Pertama dia pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ini baik offline, luring atau kemudian menggunakan media daring gitu ya. Dan ini pasal ini juga bisa mengenai teman-teman pers juga dan udah ada contohnya. Teman-teman ingat sekitar tahun berapa sih Megawati menjabat, saya lupa ya. Di sana pada saat itu ada persoalan BBM ya seingatku. Terus ada redaktur media membuat karikatur, menulis mulut Megawati bawa solar. Nah itu dia dipidana tuh teman-teman, cek aja itu udah ada contohnya. Nah pasal ini sebetulnya dia adalah warisan Belanda. Dia sudah dibatalkan oleh MK sekitar tahun 2006 apa 2007 saya lupa. Teman-teman cek lagi aja. Sudah dibatalkan oleh MK karena memang tidak relevan dengan negara demokrasi. Gitu. Dia tidak melindungi kepastian hukum, dia kemudian melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti itu ya. Nah dan juga tidak relevan karena ini adalah pasal yang memang dibuat oleh Belanda untuk melindungi Ratu Belanda sebetulnya dengan tradisi monarki. Gitu. Ratu Belanda itu kan dia bukan dipilih ya, tapi karena ditahbiskan, karena keturunan gitu, karena trust. Sementara presiden kita itu kan dipilih dengan proses demokrasi, yaitu tanda kutip juga ya proses-proses ini ya, itu hal lain lah gitu. Dan ketika kemudian bicara soal suatu jabatan, kursi gitu ya, sebagai ini kursi narasumber gitu, kursi moderator, kursi gitu. Ketika kemudian kursi presiden, wakil presiden itu diberikan kritik, sindiran misalnya ya, atau bahkan mungkin sifatnya cemooh mungkin gitu. Apakah boleh kemudian seorang presiden maupun wakil presiden itu memiliki fitur moralitas merasa tersinggung?
Apakah dia ada di sana karena individunya, tentu harus dipisahkan gitu. Nah seharusnya ketika ada kritik, masukan, apa cibiran, apapun itu harusnya dianggap sebagai bentuk bentuk penilaian terhadap kinerja pengurus negara. Bahwa kan dia sebagai pengurus negara, pemangku kewajiban untuk pemenuhan hak asasi manusia, maka tentu tidak relevan. Nah teman-teman banyak sekali menyuarakan persoalan isu ini kemarin ya. Dan akhirnya mereka seolah menjawabnya dengan membuat penjelasan di draft 4 Juli. Jadi mereka mengecualikan pasal ini jika digunakan untuk kepentingan umum. Apa itu kepentingan umum? Ketika kemudian menyatakan perbedaan pendapat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah mereka juga mendefinisikan kritik di dalam RKUHP ini. Kritik itu apa? Kritik itu teman-teman tolong digarisbawahi harus memuat uraian, harus objektif, harus membuat solusi alternatif gitu ya. Ini rumit gak? Ini kayaknya seolah-olah tiap orang nih ya kalau mau kasih kritik atau keluh kesah terhadap pemerintah itu seolah kayak harus membuat kertas posisi dulu, kertas kebijakan. Kayak semua orang tuh seolah-olah punya akses yang adil gitu. Tadi kita bicara aksesnya gak adil Mas. Aliansi Nasional aja bisa mendapatkan draft 4 Juli itu dari jaringan, dari kolega gitu ya. Gimana orang-orang di luar sana misalnya, kan kita nggak, bahkan kita belum, ini kritik buat kita juga, apakah kita juga sudah mengajak bicara teman-teman di pasar misalnya gitu ya, teman-teman supir angkot gitu soal RKUHP ini, bahkan mungkin saja mereka tidak tahu, apalagi mendapatkan draft atau akses yang sama, kayak gitu. Dan bagaimana ketika orang tua atau misalnya masyarakat miskin mengeluh soal minyak goreng mahal, pendidikan mahal, kesehatan mahal, BPJS susah diakses. Masa iya mereka harus membuat analisis hukum dulu begitu? Karena kritik itu harus berurai, ada solusi alternatifnya. Dan sebaliknya kita mau juga bertanya, ketika akademisi, NGO, mahasiswa atau siapapun memberikan kajian, minimal teman-teman kalau aksi pasti ada siaran pers ya. Siaran pers itu kan juga berisi kajian terurai. Apakah kemudian didengarkan, bahkan dibaca oleh pemerintah dan DPR? Ya tentu tidak gitu ya, nggak dibaca juga gitu. Jadi sebenarnya ini cuma jadi akal-akalan mereka saja sebetulnya seolah-olah memberikan kepastian gitu ya. Dan juga yang kita harapkan bukan dengan memberikan penjelasan, tapi pasal ini harus dihapuskan. Nah berikutnya ada pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah, lalu pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan kekuasaan umum. Ini juga mirip pasalnya gitu. Pasal ini mah nggak mesti ada, kayak pasal pemerintahan yang sah juga udah dibatalkan oleh MK, ngapain juga dihidupkan. Sorry tadi saya lupa soal poin delik aduan dan delik laporan di dalam penghinaan terhadap presiden. Mereka menganggap mereka sudah mengikuti putusan MK tadi ya, dengan mengubah dari delik laporan menjadi delik aduan. Itu nggak jadi solusi. Bicara soal delik itu kan masalah formalitas saja ya. Ujung-ujungnya mah tetap bisa dilaporkan Mas Dino. Kalau Mas Dino dianggap menghina presiden, yang bisa laporin siapa ya? Presiden sama wakil presiden. Nggak begitu signifikan perbedaannya ketika dia deliknya laporan. Misalnya Bu Nining bisa lapor, saya bisa lapor. Sama aja nggak ada perbedaannya. Konten substansinya adalah dia kemudian memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah tadi kemudian lanjut ke pemerintahan yang sah. Dan kekuasaan umum atau lembaga negara. Ini juga tidak relevan sama analisisnya, kira-kira begitu ya. Dan bahkan sudah ada penjelasan dalam komentar umum yang dibuat oleh PBB soal konvensi SIPOL, bahwa seharusnya negara peserta dalam hal ini Indonesia itu tidak boleh melarang adanya kritik bahkan terhadap lembaga negara yang sifatnya kemiliteran sekalipun. Gitu. Nah di draft 4 Juli mereka memberikan penjelasan bahwa yang dianggap sebagai lembaga negara itu adalah lembaga-lembaga yang selama ini kita kritik. Siapa dia? Dia DPR, DPRD, kepolisian, kejaksaan gitu ya, terus sama pemerintah daerah. Jadi artinya ya udahlah teman-teman gak usah kritik lagi, tenang-tenang aja di rumah gitu ya. Lembaga negara ini kayak saya ingat kalau ada banyak sekali fenomena misalnya kayak website DPR itu diretas ya. Terus diganti kalimat-kalimatnya yang ya mungkin menurut orang pada umumnya itu tidak etis misalnya seperti itu. Nah itu bisa nanti kena penjara. Dan mereka kan seringkali mendebat soal, oh ini presiden itu adalah simbol negara. Padahal bukan simbol negara, udah jelas simbol negara itu bukan presiden. Itu ada kayak bendera gitu ya, lambang-lambang negara dan Garuda dan lain sebagainya. Mereka kemudian menganggap
cara komunikasi itu adalah hal yang paling krusial. Gitu. Kita harus menjaga dong nama baik presiden. Kita malu dong sama negara tetangga. Masa presiden kita dihina-hina, dicemooh gitu. Nah, kalau konteksnya soal cara komunikasi, apakah ia tepat dia harus masuk ke dalam undang-undang yang sifatnya sanksi pidana, sifatnya represif, memaksa, urusan-urusan moral atau etika. Ya tentu nggak tepat. Urusan-urusan kayak gini seharusnya sanksinya apa sih? Ya sosial aja. Gitu aja, nggak perlu orang sampai di penjara gitu ya kan. Ya, itu bicara soal strategi aja sebetulnya. Padahal mas seharusnya juga nggak perlu kita sampai highlight soal itu. Terus juga yang paling krusial lagi adalah soal pasal pemidana terhadap pawai unjuk rasa demonstrasi. Nah ini teman-teman udah paling hafal lah ya. Teman-teman sudah kalau kata lagu mah berjuta-juta kali turun aksi gitu. Berjuta-juta kali turun aksi. Iya, jadi pasal ini dalam unsur-unsurnya, jadi setiap orang yang melakukan pawai unjuk rasa demonstrasi tanpa pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum, membuat keonaran, atau satu lagi saya lupa, huru-hara gitu ya, itu dipidana penjara. Tadinya tuh 1 tahun teman-teman di September 2019, sekarang pidananya jadi 6 bulan di draft 4 Juli. Nah, memang frasanya atau istilahnya masih tanpa pemberitahuan, tetapi melihat itu tidak semata-mata dari kalimat itu saja. Bahwa ketika dia dimasukkan menjadi sanksi pidana, diubah ya. Tadinya kalau kita cek dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, dia kan sanksinya administratif. Kalau teman-teman gak buat pemberitahuan aksi, dibubarkan saja. Tapi kemudian diubah menjadi sanksi pidana, artinya dia akan mengubah rezim. Yang tadinya dia rezim pemberitahuan jadi seolah rezim perizinan boleh atau tidak boleh. Padahal bicara soal hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berkumpul, itu bukan soal boleh tidak boleh, itu adalah hak yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, dilindungi oleh Konvensi Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Gitu. Hai Dek. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ya. Dan dalam praktiknya gitu ya, kita berjuta-juta kali turun aksi teman-teman. Apakah teman-teman selalu mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan? Enggak kan? Enggak. Mungkin bisa dibandingkan 1 dibanding 10 lah gitu. Saya juga kaget kemarin yang aksi mahasiswa di DPR soal RKUHP itu dapat tanda terima pemberitahuan. Padahal mah jarang sekali kita bisa dapatkan itu. Nah itu kan bukti, tanda terima ini kan bukti bahwa kita sudah memberikan pemberitahuan. Nah bagaimana kemudian kita nggak punya bukti itu sehari-hari gitu. Ya udah nanti bisa dipidana dengan pasal si pemidana terhadap pawai unjuk rasa dan demonstrasi ini. Karena kita nggak bisa menunjukkan kan selama ini. Soalnya polisi selalu menghalang-halangi kita. Polisi nggak pernah mau kasih tanda pemberitahuan tanda terima pemberitahuan aksi. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 9 itu adalah kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan gitu. Terus ada banyak lagi, ada persoalan HAM berat masa lalu, masalah tumpang tindih dengan Undang-Undang ITE, teman-teman, penghalang-halangan proses peradilan gitu ya. Terus juga yang menarik juga soal ini ketika di peradilan, hakim kemudian bisa saja merasa dia para pihak ini gitu ya, merasa dia dihina misalnya. Kita kemudian tidak menjaga marwah hakim dan lain sebagainya. Dan juga pasal ini juga menghalangi kita ataupun menghalangi media untuk melakukan live streaming di dalam ruang peradilan. Nah ini kan mengurangi akses terhadap peradilan yang terbuka gitu ya, akses terhadap peradilan yang adil dan jujur misalnya seperti itu. Dan juga kita tidak bisa mengkritik hakim karena misalnya dia berpihak pada salah satu pihak, itu kita nggak bisa mengkritik langsung. Kita bukan hanya diusir, kalau sekarang mah diusir ya, tapi kalau lewat RKUHP dipidana. Berat banget ya, dikit-dikit pidana. Nah kira-kira begitu. Dan satu hal yang juga penting, ada banyak poin, tapi saya mau sebutkan yang kita dorong ya soal harmonisasi Undang-Undang TPKS kepada RKUHP. Ini bukan pasal yang bermasalah, ini adalah yang kita dorong. Satu ini. Jadi kita sangat mengapresiasi Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan kemarin ya Mas Dino. Walau demikian memang ada banyak sekali juga kekurangannya gitu ya. Ada sekitar 10 poin kalau catatan LBH Jakarta. Kami sudah upload itu di website, teman-teman bisa cek. Nah, tapi saya juga harus menekankan bahwa
di antara dari beberapa tahun belakangan, di antara daftar peraturan perundangan yang serampangan, ya memang hanya satu yang kemudian kita harapkan dan disahkan, itu Undang-Undang TPKS. Itu pun bukan karena kemuliaan hati Bapak Presiden maupun Bapak Ibu DPR, tetapi memang itu perjalanan panjang 10 tahun lebih penyintas maupun pendamping untuk mensahkan undang-undang ini. Nah, tadi ada banyak sekali kekurangannya, ada 10 poin. Salah satunya, 2 diantaranya itu pertama definisi perkosaan yang memang dia tidak dibuat jelas, bahkan tidak ada definisinya di dalam Undang-Undang TPKS. Lalu kemudian kedua, tidak memasukkan pemaksaan aborsi itu sebagai tindak pidana gitu. Nah, akhirnya salah satu solusi jangka pendeknya, kita meminta itu dimasukkan dalam RKUHP gitu ya, masukkan dalam RKUHP. Dan harapannya dia tidak hanya dimasukkan saja, tapi diharmonisasi dengan Undang-Undang TPKS. Caranya seperti apa? Ada 2 opsi yang kita tawarkan. Opsi pertama adalah di listing atau didaftar semua jenis tindak kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS dan tambahan tadi seperti definisi perkosaan dengan paksaan aborsi dalam RKUHP dengan bab khusus tindak pidana kekerasan seksual. Atau 2 pasal tadi, pemaksaan aborsi dan perkosaan dalam RKUHP itu, kita minta ada penjelasan di ketentuan penutupnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya semua korban kekerasan seksual, baik yang dibahas di dalam RKUHP maupun Undang-Undang TPKS, itu punya hak yang setara. Pertama, dia bisa mengakses hak-haknya seperti hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan. Lalu kemudian kedua, kasusnya bisa diselesaikan melalui proses hukum acara khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang TPKS. Dan lalu terakhir ketiga, supaya kemudian bisa mengakses lembaga layanan, misalnya lembaga psikologis, bantuan hukum gitu ya, dan lembaga lain-lainnya dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Kira-kira begitu Kak Dino atau Kak Wadino paparan soal RKUHP. Terima kasih banyak. Baik, mohon tepuk tangan. Baik, sangat itu ya, penuh drama ya dalam proses pembahasan RUU-KUHP ini. Yang memang aku melihatnya cenderung RUU-KUHP ini sepertinya ada sponsor ini. Nah, kita harus mungkin untuk menjawab itu kita harus mendengarkan dulu ya penjelasan dari Mbak Dini sebagai Ketua Umum KASBI. Tapi sebelumnya selamat datang untuk Pak Umum KSPSI. Mohon tepuk tangannya kawan-kawan. Saya ucapkan selamat datang Pak dengan segala hormat. Untuk pemateri kedua, saya Mbak Nining untuk membedah secara mendalam. Sebenarnya kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Jokowi Ma'ruf Amin itu pro terhadap buruh atau pro terhadap korporasi? Ataukah memang di balik RUU-KUHP ini ada korporasi di situ? Ataukah ada oligarki di situ? Untuk menjawab itu mungkin saya berikan waktu dan kesempatan kepada Mbak Nini. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa semangat dan dalam dialog publik ini gitu ya, dimana saya lihat ruangan ini full sampai ke kanan, ditambah kursinya panitia sampai kerepotan. Artinya animo semangat kita untuk berbicara tentang persoalan kebangsaan, bicara tentang persoalan yang dialami oleh rakyat Indonesia, artinya masih banyak menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama sebenarnya. Kalau kita bicara tentang persoalan regulasi otoriter di rezim Jokowi Amin, sebenarnya sebelum itu juga sudah cukup banyak gitu ya kebijakan atau regulasi yang sudah dipersiapkan dan memang itu dikedepankan hanya untuk kepentingan investasi. RKUHP kan salah satu regulasi yang kemudian menjadi berkali-kali sebenarnya percobaan revisi ke hal yang lebih buruk. Tapi di 2019 kekuatan gerakan massa yang akhirnya membuat mau tidak mau kekuasaan pada saat itu menghentikan sementara. Walaupun
menimbulkan ada cara lain gitu ya, Omnibus Law Cipta Kerja gitu ya. Karena Omnibus Law itu ada awalnya 84 yang diketok palu 79 undang-undang. Artinya kalau kita bicara 79 undang-undang tidak hanya bicara persoalan buruh, tapi ada di situ ada lingkungan gitu ya, pemuda, kepentingan perempuan, masyarakat pesisir, miskin kota dan yang lain termasuk masyarakat adat. Nah, kalau kita bicara dalam situasi kekinian gitu ya, kita sudah berapa tahun dari rezim Jokowi JK gitu ya, sampai ke rezim Jokowi Amin ini, penyakitnya kita pikir penyakitnya mungkin bisa sembuh gitu ya gitu, atau diobatin dikit-dikit, ternyata penyakitnya semakin akut nih gitu ya gitu. Kalau saya bilang istilah itu, penyakit yang semakin akut apa gitu, kita bisa lihat dalam persoalan berbagai macam regulasi yang dilahirkan. Sebenarnya kita bisa melihat 3 aspek sebenarnya. Bagaimana melahirkan regulasi itu, kepatuhan terhadap aspek hukumnya gitu ya gitu. Kita tahu bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah bertentangan dengan regulasi atau undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus kemudian kita bicara tentang persoalan bagaimana partisipasi publik, artinya ruang kebebasan masyarakat sipil mengkritik, memberikan masukan, apakah itu terjadi gitu ya gitu. Nanti kita kupas secara mendetail gitu. Terus kemudian kita juga bisa lihat dalam hal masyarakat memberikan kritikan bahkan sampai turun ke jalan, apakah dijawab kritikan itu dengan memperbaiki regulasi atau cara untuk melahirkan regulasi, atau justru kemudian kita dihadapkan dengan represivitas gitu ya, mulai mau bersuara bisa menulis di Twitter atau di media sosial bisa dipenjara, bahkan bisa kena panggilan pasal-pasal yang selalu dikenakan bagi orang-orang yang mengkritik. Terus kemudian kalau kaum muda, pelajar, mahasiswa, rakyat melihat ini ada satu persoalan besar yang dialami adalah semakin tidak baik, kemudian apakah kemudian ini dijawab dengan bagaimana untuk memberikan duduk bersama gitu ya, kemudian bagaimana memperbaiki regulasinya. Tapi kita bisa lihat, saya mau membawa beberapa hal, misalkan jauh sebelum Jokowi Amin gitu ya, periode pertama kita bisa lihat janji dari para kekuasaan gitu ya pada saat itu sebelum meraih tampuk kekuasaan, bagaimana rakyat layak, kerja layak, hidup layak, mendapatkan pendapatan yang layak. Tidak lama 2015 setelah terpilih keluarlah PP 78 tahun 2015, di mana sebenarnya kalau kita bicara turunan dari mandat dari konstitusi terus kemudian diturunkan dalam Undang-Undang 13, itu semakin menjauhkan tentang persoalan bagaimana jaminan kepastian kerja gitu ya, jaminan untuk penghidupan yang layak, apalagi bicara pendapatan yang layak, itu semakin jauh. Nah, terus kemudian kita bisa lihat di sejak 2019 gitu ya, banyak undang-undang yang mau direvisi gitu ya. Kita sebenarnya tidak alergi terhadap revisi, tapi revisi itu adalah kepada hal yang perbaikan untuk memberikan keseimbangan gitu ya, terus kemudian perbaikan tentang persoalan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan. Tapi justru berbagai macam rencana revisi mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pertanahan, Minerba, KPK, RKUHP pada saat itu justru dijawab dengan semakin buruk gitu ya gitu. Mau tidak mau berbagai macam kelompok masyarakat dari berbagai macam sektor akhirnya bergerak secara bersama-sama, sehingga pada di 2019 kita bisa menjegal percepatan melahirkan berbagai macam regulasi. Tapi tidak putus akal dari para kapital gitu ya, oligarki, untuk meneruskan bagaimana tangan dan kaki mereka berjalan gerilya untuk melahirkan itu. Kemudian muncullah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita lihat syarat dari pembentukan undang-undang adalah bagaimana pelibatan partisipasi publik gitu ya, itu yang pertama. Kedua, manfaat dari regulasi undang-undang. Terus kemudian adalah bagaimana ruang akses yang bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, kalau kita mau ngomong jujur, dalam pembuatan regulasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada gitu ya. Dia tidak melibatkan partisipasi publik,
kalaupun ada, karena setelah ada gerakan besar gitu, setelah ada demo sana sini, terus kemudian dipanggil itu pun hanya sosialisasi dan aksesnya sangat sulit. Saya sebagai organisasi serikat buruh gitu ya, untuk mendapatkan draftnya saja itu tidak mudah gitu ya gitu. Kita harus mencari kolega-kolega yang bagaimana kita bisa untuk mendapatkan hal itu. Tapi di sisi lain ada manipulasi yang terus disampaikan di berbagai macam media, di kalangan masyarakat, seolah-olah undang-undang ini adalah sudah partisipasi publik, sudah melibatkan partisipasi publik gitu ya. Padahal kita sebagai organisasi buruh saja kemudian sering bertanya, bahkan dalam ruang forum resmi pemerintah pada saat itu kita memberikan kritik keras terhadap pemerintah dan wakil rakyat. Nah, setelah itu kita untuk mendapatkan sampai mau diberikan kepada DPR pun kita belum mendapatkan draft resmi dari pemerintah. Itu kita dapat karena dari akses kolega-kolega, tapi yang akhirnya dijawab pada saat itu adalah tentang persoalan hoak gitu ya gitu. Tapi setelah diserahkan kepada DPR, kita buat perbandingannya, sandingannya antara Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata apa yang berkembang itu adalah betul gitu ya. Sebenarnya yang mengajarkan rakyat tidak benar itu siapa sih gitu. Kita ini selalu dibilang rakyat ini orang yang tidak, seolah-olah rakyat ini tidak tahu apa-apa, dianggap orang yang bodoh, dianggap orang yang tidak mengetahui tentang berbagai macam persoalan. Tapi pihak pemerintah kita masih apa ya, kalau saya bilang itu cukup egois gitu ya gitu, cukup nggak peduli terhadap persoalan rakyat. Padahal dalam situasi krisis kesehatan, krisis ekonomi pada saat itu, di mana seharusnya pemerintah termasuk wakil-wakil rakyat seharusnya lebih fokus terhadap bagaimana penyelamatan kemanusiaan gitu ya, agar para buruh, walaupun pemerintah pada saat pandemi gitu ya, krisis kesehatan menyampaikan harus ada pembatasan kegiatan gitu ya, tapi buruh pabrik sebenarnya tidak menjadi prioritas loh. Kita sering mengkritik gitu ya, di kantor-kantor, di tingkat pemerintah membuat ada pembatasan berskala besar gitu, bahkan sampai ada PPKM periode yang keberapa gitu, yang akhirnya buruh tidak menjadi prioritas. Bahkan puluhan ribu pada saat itu dengan COVID yang tinggi, buruh tetap beraktivitas bekerja gitu. Nah, tapi di sisi lain dalam pas posisi krisis kesehatan, pandemi, yang menjadi korban utama siapa? Para pekerja. Mereka dirumahkan tidak dibayar gitu, kalaupun dibayar 25%, 50%, ada yang sama sekali tidak dibayar. Yang menjadi tragis apa? Buruh kontrak, buruh alidaya, buruh outsourcing istilahnya, yang buruh magang, terus kemudian golongan harian yang dirumahkan tidak bisa untuk memenuhi persoalan pangannya. Kenapa? Karena buruh adalah masih bergantung dengan pendapatannya, penghasilannya, sehingga membuat krisis ekonomi juga akan semakin daya beli masyarakat semakin turun. Bagaimana mungkin orang mau membeli, pendapatannya sudah tidak ada, tapi di sisi lain juga mereka jadi korban, tapi di sisi lain buruh tidak menjadi prioritas untuk diselamatkan bagai persoalan. Nah, kita bisa lihat misalkan kembali kepada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak dari awal gerakan buruh bersama rakyat pada saat itu cukup intens memberikan propaganda, kampanye gitu ya, kritikan, bahkan mendatangi ke DPR, aksi di DPR pada saat itu menyampaikan hati-hati bahwa ini ada satu produk regulasi yang menjadi pesanan para kapital dan kemudian akan membuat rakyat semakin sengsara gitu, yang akan menjadi korban, dan bangsa kita dijadikan sebagai bangsa yang mudah dieksploitasi. Kenapa dieksploitasi gitu ya? Sumber daya alam, faktanya sekarang Omnibus Law penggusuran, pemaksaan tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan investasi sekarang semakin masif kan gitu. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat. Terus kemudian menghambat tentang kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat. Kita bisa lihat dalam realita berbagai macam kota dan daerah. Saya masih ingat kalau nggak salah YLBI LBH mengeluarkan data lebih dari 7.000 masyarakat yang turun ke jalan ditangkap gitu ya, bahkan ada sampai kepada persoalan penyiksaan gitu, berjemur, bahkan kepalanya digundul gitu, terus kemudian disuruh jalan merangkak jongkok gitu ya, karena ingin
mendesak kepada kekuasaan untuk melakukan perubahan atas regulasi yang tidak semakin baik itu. Nah itu kita bisa lihat. Yang kemudian kita bisa lihat tentang misalkan ada sebuah telegram misalkan Kapolri yang bocor gitu ya, bahwa ada instruksi intai orang-orang yang mengkritik, yang tidak pro gitu ya, terus bangun narasi yang kemudian untuk mengkanter isu-isu atau tuntutan-tuntutan yang kita bangun. Faktanya pada saat itu berjalan cukup masif gitu ya gitu. Bahkan ada seorang perempuan di Sulawesi pada saat itu dibawa ke Jakarta dengan alasan menyebar hoak, tapi faktanya akhirnya dikembalikan tanpa syarat. Saya masih ingat ada sebuah program TV pada saat itu. Salah satunya adalah mengundang Humas Mabes Polri apa Polda gitu ya, nanti coba dicek kembali. Pada saat itu ditanya oleh presenter TV pada saat itu, kenapa Bapak bisa menyatakan itu hoax? Apakah Bapak sudah membaca? Apakah Bapak bisa sudah melihat? Dan itu mereka sulit untuk menjawab dan tidak bisa menjawab pada saat itu. Dia bilang hanya ada gitu ya gitu, tapi ditanya membaca semua tidak gitu ya gitu. Bagaimana mungkin masyarakat sipil yang punya akses berorganisasi, yang punya kekuatan dalam untuk mengakses saja tidak mudah, apalagi masyarakat sipil yang kemudian tidak terorganisasi dalam satu wadah. Bayangkan hal seperti itu. Nah, yang berwatak represif tadi kita bisa lihat ya, ketika rakyat turun ke jalan mulai dari tempat kerja, tempat tinggal, bahkan di daerah, blokade, bahkan sampai ancaman, bahkan sampai saya masih ingat ketika kami pasca habis aksi penolakan Omnibus Law di 2020 Januari, 13 Januari, di bulan Februari atau Maret kantor kami diberondong oleh sekelompok orang, bahkan bakar ban, dengan menyampaikan bahwa kita sebagai anti asing yang tidak pro terhadap Omnibus Law. Padahal kita bisa lihat realita hari ini berjatuhan korban. Korban bukan hanya buruh di level bawah. Kenapa? Omnibus Law ini selain penurunan terhadap persoalan kesejahteraan gitu ya, juga membuat orang tidak lagi punya kepastian kerja. Tentang alidayah outsourcing yang tadinya kita mendorong agar dihapus, ada pembatasan 5 sektor, tapi hari ini liberalisasinya luar biasa. Semua sektor boleh bebas gitu ya. Coba lihat dampak dari Omnibus Law bukan hanya kepada buruh, kaum muda, pelajar mahasiswa hari ini, sistem kampus merdeka yang hari ini dijadikan sebagai buruh-buruh magang di pabrik-pabrik gitu ya gitu, yang mereka hanya diberikan uang saku berdasarkan sukarela dari perusahaan, karena memang ada aturan Permenaker yang mengatur tentang sistem magang, mereka hanya diberikan uang saku. Apa bedanya kita hidup di zaman penjajahan dengan hidup di zaman sekarang? Cuman trennya memang hidup di dunia penuh dengan digital gitu ya, tapi prakteknya perbudakan, perampasan, ketimpangan itu semakin masif terjadi. Nah, terus kita bisa lihat tentang persoalan Undang-Undang P3. Omnibus Law cukup banyak. Saya masih ingat Bang Jumhur ini salah satu orang yang membuat cuitan di Twitter gitu ya, padahal gerakan massa sebelum dia mengeluarkan cuitan itu, gerakan buruh bersama rakyat, bahkan berbagai macam aliansi di berbagai macam daerah sudah melakukan gerakan aksi gitu ya, yang akhirnya sampai kepada pemenjaraan. Ini cukup tragis sebenarnya. Di katanya kita negara demokrasi, tapi ruang mengkritik, kebebasan berpikir, berpendapat itu terus dibatasi, terus kemudian ditekan. Terus kemudian kita dalam Omnibus Law akhirnya digugat oleh sebagian orang yang kemudian Mahkamah Konstitusi juga tidak berani mengambil sikap tegas. Dia sebenarnya mengetahui dan memahami gitu ya, bahwa Omnibus Law ini bertentangan dengan konstitusi. Dia bertentangan tentang persoalan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi dibuat di atasnya kalau sudah inkonstitusional, dia cacat formil, seharusnya tidak lagi dia bisa berkata bahwa itu berlaku 2 tahun. Sebenarnya kan masih
dua kaki lah kalau saya bilang gitu ya, karena di sisi lain dia menyatakan internal, tapi di sisi lain, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya yang disuruh perbaiki adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerjanya. Bagaimana melahirkan satu undang-undang itu harus melibatkan partisipasi publik, bagaimana manfaat dari undang-undang itu menjadi penting. Tapi apa yang dilakukan oleh DPR? Mereka justru melakukan revisi Undang-Undang P3, pembentukan peraturan undang-undang, dan itu seperti disulap. Dalam 2 hari masuk dalam DPR, 3 hari kemudian sudah 5 hari sudah diketuk dalam paripurna tahap pertama, tahap kedua, dan itu sangat sangat cepat. Dan kemudian kalau kita katakan bahwa itu ada ruang kebebasan, sebenarnya nggak ada gitu ya gitu. Yang mereka lakukan itu hanya membuat seolah dibuka rapat terbuka gitu, masyarakat hanya penonton. Tapi saya masih ingat ketika waktu Omnibus Law, ketika kencang dikritik, dibuka untuk umum. Ada salah satu kelompok yang masuk di dalam online itu memberikan kritikan dan tulisan, langsung diblok, gak bisa lagi masuk dan mengakses pada saat itu. Dimana hal itu kan sebenarnya hanya manipulasi yang dilakukan. Terus kemudian belum puas Omnibus Law, Undang-Undang P3. Belum puas dengan Undang-Undang P3, RKUHP yang sedang disiapkan. Nah, RKUHP yang hari ini masih dalam bergejolak, apa yang sedang disiapkan oleh kekuasaan hari ini? Tentang persoalan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang hari ini akan melahirkan generasi muda menjadi budak-budak di negerinya, kan gitu. Nah, ini bentuk konkret yang kemudian di sekarang ini bahwa kita tidak lagi melihat bahwa seharusnya kekuasaan negara yang membuat sebuah produk hukum mereka harus patuh terhadap hukum, tapi mereka enggak gitu ya gitu. Mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Nah, ini yang kemudian tidak boleh kita biarkan gitu ya gitu. Apalagi ruang-ruang demokrasi yang kita kritik ini kemudian semakin represif, semakin dibuatkan sebuah regulasi. Jawabannya hanya singkat sebenarnya. Bagaimana kalau ini menjadi persoalan bersama, semua bisa kena, dan siapapun gitu yang akan berimbas terhadap berbagai macam regulasi yang semakin tidak berpihak pada rakyat, hanya ada satu jalan, solidaritas dan kekuatan massa yang akan menjawab itu. Gak mungkin gitu ya gitu. Karena kita bisa lihat pelanggaran terhadap konstitusi laju terus, pelanggaran terhadap hukum, produk hukum yang dibuat oleh kekuasaan laju terus gitu ya gitu. Terus kemudian rakyat mengkritik, datang ke gedung-gedung bawa tulisan, paling jadi sampah gitu ya. Kita ini selalu dianggap, oh masyarakat sipil itu datang dong ke gedung kita audiensi gitu. Bukannya kita nggak pernah audiensi, berkali-kali, bahkan ratusan kali kita beraudiensi. Bukannya kita tidak pernah memberikan kertas posisi, berkali-kali juga kita memberikan kertas posisi. Persoalannya memang tidak punya hati nurani yang memiliki perspektif kebangsaan yang lebih luas, dan memang tidak punya perspektif kemanusiaan terhadap rakyat yang besar. Maka dari itu hanya satu jalannya, kekuatan massa. Itu saja dari saya. Sekali lagi, tentu gerakan buruh bersama rakyat, karena saya mewakili dari gerakan buruh bersama rakyat, apalagi sebentar lagi akan ada gerakan aliansi sejuta buruh. Tentu gerakan buruh bersama rakyat akan, karena memiliki kepentingan yang sama tentang kesinggungan apa yang menjadi kepentingan rakyat, maka tidak ada hal mungkin bahwa gerakan buruh bersama rakyat akan bersama aliansi sejuta buruh untuk melakukan perjuangan secara bersama. Terima kasih. Sangat berapi-api, terbiasalah kalau Mbak ini ngomong itu seakan-akan kita yang duduk ingin berdiri, seakan-akan yang berdiri ingin bergerak untuk membawa perubahan di negeri ini. Saya ucapkan terima kasih Mbak Nining. Menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Nining, bahwasanya memang ada regulasi kebijakan yang hari ini tidak berorientasi terhadap buruh, tidak berorientasi terhadap kepentingan rakyat, yang pada akhirnya regulasi-regulasi yang dilahirkan oleh rezim Jokowi Maruf Amin hanya diperuntukkan oleh segelintir orang, hanya diperuntukkan oleh tim-tim suksesnya mungkin di sana. Yang artinya negara ini mau dibawa kemana? Negara ini mau diarahkan kemana? Sementara kita sudah didongengkan sejak kecil bahwa
negara kita ini seperti surga, segala sesuatu ada, nikel ada, batu bara ada, tambang ada. Akan tetapi kesenjangan sosial itu semakin terjadi, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Nah, saya pikir ini adalah rezim yang kemudian masih menggunakan konsep kapitalisme dan pada akhirnya ada liberalisasi ekonomi di dalamnya. Dampaknya adalah kesenjangan sosial antara yang kaya yang miskin itu semakin berjurang lebar sekali di situ. Mungkin untuk menambah warna diskusi kita hari ini, saya mengundang Pak Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum KSPSI untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan kepentingan di balik regulasi otoriter rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Untuk waktu dan tempat saya perkenankan, Pak. Tepuk tangan dong untuk Bapaknya. Terima kasih Bu Dini, Bu Citra ya, teman-teman semua. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gini juga satu ini agak hitam juga. Anginnya masih, udah nggak apa-apa, kita ngalah aja. Bukan ngalah, ngalih, ngamuk gitu. Tapi kita nggak ingin yang ketiga. Jadi gini, ini nggak tahu apa koinsiden aja, acaranya tanggal 5 Agustus ya. 5 Agustus itu 33 tahun yang lalu, saya masih kuliah di ITB, saya ditangkap gara-gara saya mengusir Mendagri yang katakanlah pada waktu itu membackingi penggusuran tanah-tanah rakyat, karena waktu itu yang berkuasa kan bupati, gubernur, dan Mendagri bapaknya itu. Jadi pas daftar ke ITB kita usir, saya ditangkap di penjara 3 tahun pada tanggal 5 Agustus ini kejadiannya. Jadi, dan pasalnya yang menarik itu sama yang diomongin tadi, terbukti telah melakukan penghinaan terhadap pemerintah RI yang sah, dan itu hidup lagi ya. Hidup lagi. Jadi artinya yang udah dihapus tahun 2007 atau 2000 berapa oleh Mahkamah, pasal-pasal itu hilang. Tapi sekarang mau hidup lagi. Nah, artinya silahkan selamat berjuang Mbak Nining dan teman-teman, supaya nggak ada lagi orang yang di penjara kayak saya 3 tahun, bahkan sampai Nusa Kambangan waktu itu pada zaman Orde Baru ya tentunya, tahun 89. Nah, jadi saya terharu lah kalau ada orang yang berjuang soal RKUHP, dan saya juga tidak menutup kemungkinan teman-teman buruh ya ikut serta dalam itu, karena substansi perjuangan buruh bisa gagal juga gara-gara nggak boleh demo, nggak boleh ini, nggak boleh itu misalnya, atau demo jadi susah, kritik Menaker, badan publik, badan hukum masuk penjara gitu. Padahal tuh kan biasa-biasa aja, kritik DPR nggak boleh, kan kacau lagi. Jadi orang tidak lagi memperjuangkan substansi, tapi memperjuangkan bagaimana supaya kita nggak, akhirnya pasti lebih banyak orang yang tidak bergerak. Ini intinya terjadi pembungkaman. Itu sederhana aja. Yang lain-lain saya nggak terlalu dalami, tapi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Citra itu ya, kan? Oke, persis sekali, dan itu mudah-mudahan tidak terjadi, tidak boleh terjadi menjadi sebuah undang-undang. Itu yang pertama. Jadi saya koinsiden aja tanggal 5 Agustus ini, dan temanya mirip gitu. Kok ide menarik gitu? Kan itu temanya kan, penghidupan kembali pasal-pasal karet dan sebagainya. Itu yang saya juga jadi agak merinding juga gitu. Nah, yang kedua, saya kalau nggak salah temanya soal Omnibus Law dan lain-lain ya, kebijakan. Jadi menurut saya begini, menurut saya nggak tahu apakah itu buku yang dibacanya sama atau nggak sama antara Nining dengan saya, tapi kesimpulannya sama gitu loh. Karena itu dari hukum bersih sejarah. Hukum bersih sejarah bahwa ketika semua kekuatan politik sudah dicengkram oleh satu kepentingan lah begitu, maka kepentingan rakyat banyak itu kalau dulu diperjuangkan dengan cara tunjukkan sebesar-besarnya kehadiran kita di lapangan bahwa kita tidak setuju dengan kebijakan itu, bukan untuk menjatuh-jatuhkan gitu. Nah, Bu Nining saya rasa nggak sampai situ ya, dan minimal kebijakannya lah gitu Bu Nining kan, ya cenderung ini nakal ya. Jadi
dulu zaman kerajaan tuh Mbak Citra ya, ada namanya PP. PP itu 600 tahun yang lalu, kalau raja, bukan raja lah, baginda raja keluar ke teras, dia lihat alun-alun, itu ada ribuan orang ngumpul berjemur menundukkan kepala. Rajanya habis mandi, dia tanya, lu pada rakyatku berjemur-jemur di alun-alun. Kemudian dia tanya sama Perdana Menteri, ada apa ini kok mereka berjemur? Baginda, kemarin ada kebijakan istana yang akhirnya rakyat itu nggak berkenan. Mereka minta kebijakan itu dirubah, dan Baginda, kemudian Baginda Raja nih, kemudian ya sudah kalau gitu kebijakannya direvisi saja. Nah, direvisi dan rakyat pulang. Jadi sebegitu ringkesnya gitu loh. Itu pada zaman feodal 600 tahun yang lalu, yang kita semua barangkali kita menolak sistem feodalisme yang walaupun ada filosof yang sangat terkemuka, Plato, dia nggak percaya demokrasi juga. Dia bilang philosopher king, yang benar itu philosopher king. Jadi raja yang filosof itu yang paling benar mimpin negara lah kira-kira. Jadi dia arif, bijaksana, dan berkuasa, sehingga keputusannya pasti adil. Nah, itu ininya Plato ya. Tapi oke lah, kita nggak bicara sampai sejauh itu. Tapi intinya pada zaman dulu aja itu bisa berubah kebijakan dengan cara kehadiran orang sebanyak-banyaknya, Bu Nining, dipertontonkan kepada sang penguasa. Nah, karena itu betul Bu Nining, walaupun saya nggak tahu background di belakang kepalanya apa, tapi gerakan massa itu kalau bagi saya, sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu membenarkan penindasan pelanggaran konstitusi dalam 2 tahun. Kan nggak betul kan gitu. Masa mahkamah yang dihormati membenarkan adanya pelanggaran konstitusi selama 2 tahun? Harusnya cabut, kemudian ganti yang baru. Harusnya itu perintahnya. Jangan kamu boleh melanggar selama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kamu nggak boleh melanggar. Kan gitu bunyinya. Kira-kira begitu kan? Jadi ini ngaco memang itu. Tapi ya sudahlah. Memang kita ya berharap dengan kebersamaan kita, mudah-mudahan ya saya berharap juga teman-teman di Aliansi Gebrak dan siapapun dengan sejauh temanya itu sama, sekali lagi tidak politik-politikan, tidak jatuh-menjatuhkan, tapi menjatuhkan kebijakan yang anti rakyat. Salah satunya yaitu Omnibus Law bagi perspektif buruh, dan semoga perjuangan kita bersama berhasil. Dari ratusan demonstrasi, ratusan dialog yang pernah kita lakukan, sekarang kita perubah sedikit, dilakukan secara serentak dan menasional. Mudah-mudahan bisa mengundang keharuan, tidak terjadi apa-apa, tidak ada ranting yang patah, pot bunga yang pecah, sampah yang berserak, tapi kebijakan berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, tetap bersemangat ya. Saya senang rasanya kalau buruh, perwakilan buruh itu kalau udah ngobrol itu seakan-akan kita teragitasi, seakan-akan kita ingin melakukan pemberontakan gitu. Nah, itu terlalu ekstrim mungkin ya. Tapi saya sangat sepakat sekali ketika hari ini kita mempercayakan kedaulatan ekonomi kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah dengan otoriter kebijakan yang pada akhirnya masyarakat secara ekonomi, sosial maupun budaya tidak mendapatkan keadilan di situ. Ya pada akhirnya alternatif parlemen yang harus kita percaya di mana selain parlemen jalan itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tan Malaka bahwa memang senjatanya kelompok feodal yaitu peluru dan senjata. Senjatanya kelompok proletar agitasi, mogok dan demonstrasi, arahnya ke sana untuk menjawab situasi gerakan mahasiswa. Nah, ini menarik ini. Ada kawan Benny yang sudah lama aktif dalam pembacaan situasi nasional terkait dengan gerakan mahasiswa dalam hal merespon isu-isu kebijakan politik yang tidak pro terhadap rakyat hingga hari ini. Untuk waktu dan tempat mungkin saya bisa persilakan kepada kawan Benny. Mohon tepuk tangan untuk kawan Benny, kawan-kawan. Baik, silakan Bung Benny. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kawan Dino udah memberi kesempatan untuk berbicara, dan mungkin untuk pemateri yang lain yang lebih
Lebih senior lah ya. Saya sebenarnya agak gimana gitu berbicara di sini dengan Bapak Ibu sekalian yang apa? Ya mungkin selama ini kita tahu ini cuman melihat Mbak Nining, melihat Mbak Citra atau Pak Jumhur kan apa ya dari YouTube atau dari mana gitu kan kita bisa berdiskusi bareng gitu. Ya mungkin saya akan singkat ya menyampaikan dan apa nggak bisa agitatif juga mungkin tapi ya saya coba menyampaikannya secara singkat mungkin dan mudah-mudahan bisa sistematis. Ya yang pertama tadi disampaikan terkait apa demokrasi kita, indeks demokrasi kita memburuk apalagi dalam konteks RKUHP, kemudian juga Omnibus Law kita tahu lah ya. Omnibus Law tadi maksudnya kalau kata Pak Jumhur tadi logika biasa aja gitu, common sense biasa aja itu salah gitu, nggak perlu pakai dialektika materialis ya. Itu udah bermasalah gitu, nggak perlu analisis diamat itu udah ya, common sense saja itu udah salah gitu. Kalau kalau Omnibus Law tadi. Nah, mungkin sebelum itu aku ingin merefleksi ya gitu. Di 2019 KPK itu lolos, di 2020 Omnibus Law itu lolos, dan harus kita akui ya itu adalah legacy protes besar kita di 2019 dan 2020. Akhirnya itu lolos gitu. Dan RKUHP bentar lagi itu kemungkinan besar juga akan lepas landas. Disusul ada RUU Sisdiknas yang sedang dibahas dan masih banyak hal-hal buruk. Jadi kalau bahasanya hukum Murphy itu kalau hal buruk itu kalau hal baik itu datang itu silih berganti nggak bisa ini, tapi kalau hal buruk itu datang rentetan terus dan kita sekarang mengalami hal buruk itu rentetan terus. Ya terkait mungkin karena backgroundku dari mahasiswa aku akan coba membahas ya tentu persoalan pendidikan yang punya interseksi dengan persoalan ekonomi politik, terkhusus ngomongin perburuhan, perjuangan kawan-kawan buruh yang juga butuh ruang demokrasi dan lain sebagainya. Yang pertama aku ingin memberikan satu kesamaan dulu. Ini dilema kadang digerakkan tuh gini. Tadi disampaikan RKUHP itu kan memang butuh revisi ya. RKUHP itu udah 140 tahun, 104 tahun, sekitar 104 tahunan, 1 abad lebih. Dan masih ya kalau kita ngomong ada semangat kolonial itu masih jelas, masih ada gitu. Semangat kolonial itu masih bisa ketemu gitu di beberapa pasal yang ada. Itu memang harus dirubah. Tapi ketika itu dirubah dengan versi pemerintah hari ini, kita dilema juga gitu kan. Ini lebih hancur gitu. Sama hal kayak kawan-kawan di buruh juga. Undang-Undang 13 itu bermasalah. Kita tahu latar belakang ketika tahun 2003 Undang-Undang 13 itu disahkan zamannya Megawati juga ya. Itu mobilisasi besar terjadi ya, liberalisasi outsourcing dan lain sebagainya itu cikal bakalnya dari Undang-Undang 13. Itu harus direvisi. Bahkan sistem tenaga kerjaan kita sangat buruk karena tenaga kerja informal juga nggak masuk dalam sebagai tenaga kerja yang kemudian dilindungi. Tenaga kerja informal yang justru jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada tenaga kerja formal yang ada di Indonesia. Tapi kita dilema ketika dihadapkan dengan Omnibus Law. Kita harus memilih Undang-Undang 13 yang bermasalah yang lama ini, kemudian Omnibus Law muncul. Dalam konteks Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mau direvisi ini, itu pun juga kasusnya sama. Misal kayak kawan-kawan di KRPI ya, ada kawan-kawan Sempro, ada kawan-kawan LMID, ada kawan-kawan SMI juga. Dari kapan tahu kita udah ngerti komersialisasi berangkat dari Undang-Undang 20 tahun 2003. Kita ngomongin dari GATS, WTO segala macam, Undang-Undang 2003, kemudian ada bantuan hukum pendidikan tinggi, kemudian akhirnya sampai Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 tahun 2012. Ngomongin liberalisasi dan lain sebagainya itu, yang akhirnya membuat pendidikan semakin mahal, komersil, dan hanya berorientasikan kepada industri yang sifatnya nggak jangka panjang. Tapi kita juga dilema ketika dihadapkan dengan revisi RUU Sisdiknas yang muncul. Nah, dalam konteks RUU Sisdiknas yang muncul ini formatnya mirip-mirip omnibus ya, karena dia menggabungkan antara UU PT dan Undang-Undang Guru dan Dosen juga. Nah, dan
sebelum itu pun sebenarnya kalau di perguruan tinggi agak mengkhawatirkan juga ya, terkhusus kalau ngomongin PTNBH ya. Aku nggak anti kampus bisa secara otonom mengelola keuangannya sendiri, tapi agak tragis ini mengkonfirmasi bahwa kampus memang sebagai state aparatus ideologis gitu. Ketika kalau di PTNBH tuh kalau kawan-kawan cek kan ada yang namanya MWA, Majelis Wali Amanat, yang mana Majelis Wali Amanat tuh kewenangannya begitu besar juga sebenarnya. Majelis Wali Amanat dia bisa mengatur ketentuan umum di kampus, bisa terlalu besar kewenangan Majelis Wali Amanat, yang mana sebenarnya representasinya ada dari kementerian, ada dari rektor. Nah yang menarik ini dari masyarakat ini hampir rata-rata yang masuk di MWA di kampus-kampus PTNBH ini adalah pengusaha. Katakan kayak di UI, di ITB, di UGM. Kalau di UI ada Erick Thohir gitu, ada aku lupa lagi satu. Dia bisa dibayangkan bagaimana mereka masuk ke dunia kampus, mereka bisa punya pengaruh yang begitu besar, menentukan kebijakan dan arah kampus yang otonom dengan latar belakang PTNBH tadi. Udah pasti orientasi kampus tadi itu memang nggak akan pernah kerakyatan gitu. Orientasi kampus tadi memang akan selalu diarahkan bagi kepentingan industri. Aku nggak anti dengan industri, aku nggak pernah anti dengan link and match, tapi industri dalam artian yang jangka pendek, yang nggak membangun ekosistem yang bisa memberdayakan. Dan itu terjadi, itu pera dari UU Sisdiknas. Nah, semangat dari UU Sisdiknas yang baru, revisi RUU Sisdiknas yang baru, sebenarnya RUU Sisdiknas yang baru ini terakhir kita aksi di tanggal yang di DPR, aku lupa tepatnya kapan, pas puasa waktu itu 21 April. Memang RUU Sisdiknas ini belum masuk di Prolegnas. Memang riak-riak akan direvisi RUU Sisdiknas itu ada, tapi belum masuk di Prolegnas. Tiba-tiba RUU Sisdiknas ini dibahas ya, pernah itu muncul lagi di internal kementerian Kemendikbud. Itu melibatkan, jadi di bulan Januari tanggal 20-an, aku lupa tepatnya berapa, bulan Januari tanggal 20-an, kemudian bulan Februari itu beberapa kali melakukan pertemuan. Di judul pertemuan dan absensi yang harus diisi oleh banyak organisasi yang stakeholder terkait dan organisasi guru, pendidik dan lain sebagainya itu yang kemudian diundang. Itu di judul dan absensi itu sebagai uji pendapat publik terkait draft RUU Sisdiknas. Dan tiap peserta yang ikut tanpa diberitahu, tanpa dapat jelas dulu agendanya mau seperti apa, dan hanya diberi kesempatan berbicara itu dengan format omnibus, hanya diberi bicara, harus melihat itu, baru melihat itu, kemudian hanya diberi waktu bicara dalam beberapa, nggak nyampe 5 menit gitu, karena banyak, ada sekitar 15 sampai 20 organisasi yang punya fokus dan interest terhadap pendidikan menyampaikan pendapat. Dan kekhawatirannya bahwa beberapa rapat-rapat tersebut itu memang adalah sebagai uji publik bentuk kelayakan untuk undang-undang ini dimasukkan ke prolegnas nantinya. Nah, dan yang menarik, draft ini nggak bisa disebar, Bapak. Jadi draft yang didapat itu katakan misalnya SMI terlibat ya waktu itu. Semisal SMI terlibat. Jadi logo organisasi-organisasi yang terlibat itu di list, kemudian dibagikan itu draft undang-undangnya kepada organisasi-organisasi tersebut. Jadi di draft itu langsung dikasih logo atau nama organisasi yang dikasih tadi, dengan catatan itu belum boleh disebarluaskan dulu. Jadi nggak, itu rahasia dan nggak boleh disebarluaskan. Jadi kan agak tadi disinggung dari omnibus law dan lain sebagainya tadi, partisipasi publik tadi dibatasi gitu. Ya, sedangkan kita tahu bahkan ngomongin yang inkonstitusional bersyarat itu salah satunya gara-gara mengabaikan partisipasi bermakna gitu, kalau seingat gue ya, di omnibus law. Tapi prosesnya ketika omnibus law ini, RUU Sisdiknas yang baru ini mau disahkan, proses menutup-nutupi hal-hal yang janggal itu seolah-olah ditepis oleh pihak kementerian, atau bahkan di orang yang berani berargumen itu di gaslight gitu sama kementerian ya. Dan dikatakan bahwa dia mengkonfirmasi
misal katakan kayak kalau di undang-undang Sisdiknas yang lama itu kan kayak peserta didik tuh untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai bertanggung jawab terhadap pembiayaan peserta didik. Kalau yang baru itu kan yang versi revisi itu ditambahkan gitu narasinya, bukan lagi ikut serta dalam membiayai, tapi wajib ikut serta membiayai gitu. Kemudian juga di RUU yang pendidikan tinggi terkait kebebasan akademik ini menarik juga, karena ini ancaman juga kalau menurutku selain RKUHP terkait ketika demo-demo UKT atau demo-demo uang kuliah di kampus, ini akan bisa menjadi ancaman. Karena apa? Karena dibatasi, kebebasan akademik itu dibatasi dalam artian itu hal-hal yang sifatnya itu formal pendidikannya aja. Jadi bagaimana mempertanggungjawabkan pemikiran disiplin ilmunya, tapi nggak dibahas, nggak diartikan secara luas kayak di Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 tahun 2012 bagaimana mimbar akademik itu apa, kebebasan akademik itu apa, bagaimana aturan dalam negara yang demokratis. Jadi benar-benar dikasih itu kebebasan akademik itu ya ini bukan berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 gitu. Jadi ya masih banyak ya sebenarnya beberapa ancamannya yang akan terjadi di RUU Sisdiknas yang baru. Dan semangat yang ada di dalam RUU Sisdiknas itu memang mengarahkan bagaimana tenaga peserta didik itu memang diarahkan kepada kebutuhan industri. Tapi yang agak menarik kan kalau kita cek di Indonesia ngomongin kebutuhan industri ya, bahkan ini leluconnya Omnibus Law juga. Indonesia kan mengalami deindustrialisasi prematur itu udah dari pasca 98 itu kita mengalami namanya deindustrialisasi prematur gitu. Sehingga pertumbuhan pekerja ekonomi non formal itu cukup kuat, pekerja formal itu semakin informal itu semakin kuat, yang akhirnya membuat pekerja formal di inti produksi itu juga daya tawarnya rendah, atau dalam bahasa ini kan riset labor army ya kalau bahasanya ya bahasa di teorinya gitu. Bagaimana tenaga cadangan industri yang dipersiapkan yang akan membuat opportunistic hiring terhadap pengusaha gitu. Sedangkan di undang-undang Sisdiknas bagaimana peserta didik tadi bisa untuk match terhadap industri. Pertanyaannya industri yang kayak gimana dulu ini? Udah dipersiapkan nggak industrinya mau yang seperti apa? Karena sebelum si peserta didik yang calon jadi pesaing bagi kelas pekerja Indonesia hari ini ya, jujur aja, lulusan terampil, lulusan sarjana nanti itu akan menjadi pesaing berat. Fresh grade, belum terlalu paham undang-undang tenaga kerja, dan kekhawatiran tidak punya kerja, belum berserikat juga, itu akan semakin rentankan posisi tawar kawan-kawan pekerja yang selama ini udah berserikat karena riset labor army tadi. Dan ya ini masalah gitu karena ini akan sangat sulit bahkan dalam konteks pengorganisiran dan lain sebagainya. Dalam konteks di serikat buruh pun ya persoalan pekerja kontrak itu akan semakin banyak karena ya industrinya nggak ada tapi orangnya supply-nya membludak. Dan kampus hari ini menjadi supply tenaga kerja murah terbesar gitu. Bagaimana akan menjadi saingan dari ya pekerja-pekerja yang ada hari ini gitu. Jadi alih-alih pun pendidikan ini bisa gratis gitu, kalau tanpa diciptakannya kalau deindustrialisasi prematur ini tetap berlanjut gitu, industri nggak terbangun, ya lulusan kampus ini akan menjadi bencana gitu bagi gerakan buruh juga di Indonesia. Jadi seolah-olah gerakan itu dibuat supaya kita tuh nggak bisa untuk saling bersolidaritas. Kita dibuat kepentingannya berbeda-beda. Jadi kita dibuat seolah-olah konflik tuh ya horizontal gitu. Tanpa kita bisa melihat konflik itu lebih jauh, melihat konflik itu menjadi vertikal, konflik itu selalu dibuat horizontal. Jadi pembentukan lapangan pekerjaan yang layak, dan konteks ini adalah
memperjuangkan pekerjaan tetap itu juga harusnya menjadi satu bagian yang integral bagi perjuangan mahasiswa ke depan, dan itu juga membutuhkan ruang demokrasi yang cukup luas. Maka dari itu RKUHP pun harus kita tolak, karena hal-hal tadi akan sangat susah diperjuangkan kalau RKUHP-nya pun udah sah. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya pendapat dari kawan Benny, yang mana memang secara substansi regulasi yang diproduksi oleh rezim Jokowi Ma'ruf Aminnya adalah ekonomistik dan kemudian diperuntukkan hanya kepada segelintir orang, yang pada akhirnya dalam sektor pendidikan pun sudah diliberalisasi. Mahasiswa kedepannya akan menjadi produk-produk yang siap dipekerjakan di pabrik-pabrik, lalu kemudian status pekerjanya pun belum tentu menjadi pegawai tetap di sana, karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang pada akhirnya apa yang diajarkan di kampus, mahasiswa seharusnya bisa berpikir secara kritis untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih layak, dan pada akhirnya akan tersandra dengan regulasi maupun kebijakan yang kemudian akan mengubah marwah mahasiswa menjadi mahasiswa yang kemudian pekerja babu di negeri sendiri akhirnya. Ya, Sisdiknas secara substansi sebenarnya arahnya ke sana. Dia semakin meliberalisasi pendidikan, semakin transparan otonomi kampus, dan kemudian semakin mengkomersilkan pendidikan kita. Penelitian dari UGM mengatakan bahwa memang pendidikan kita itu dari tahun ke tahun selalu naik 10% bahkan 20%. Akan berimplikasi efek domino terhadap daya kemampuan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan. Jangan pernah kita berharap sumber daya manusia kita baik, lalu kemudian masih ada namanya sistem kapitalisme maupun otonomi kampus dan liberalisasi pendidikan di hari ini. Mungkin itu yang saya bisa rangkum. Baik, selanjutnya mungkin untuk Bung Jumhur bisa merefleksi sedikit terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tadi terkait dengan hari ini. Berbeda nggak sih dengan masa reformasi? Lalu arah gerak kita ke depannya seperti apa? Strategi apa lagi yang ingin kita lakukan? Toh semua strategi sudah kita lakukan, tetapi estafet perjuangan itu terputus begitu. Malah kita memulai dari awal lagi. Caranya bagaimana untuk mengatasi persoalan itu? Ya, terima kasih. Saya rasa datang teman-teman udah beragam juga ya. Dari sini teman saya Pak Bilar dari FSPRI, dan dari mana kita beberapa lah dari lab yang hadir juga lab SPSI. Saya rasa udah menarik diskusinya. Dan jawabannya sederhana, dari stiker ini WA, bangkit melawan atau diam tertindas, itu jawabannya. Itu kan udah gampang kan? Ya, bangkit melawan atau diam tertindas, itu jawabannya. Lalu ngapain lagi? Ya, karena tidak perlu menjadi seorang Marxis untuk menyatakan bahwa memang negara itu bisa menjadi penjaga malam bagi kaum pemilik modal. Itu kaum Marxis mengatakan. Saya kok pertanyaan dari Mutia tadi ya, kok ada kebijakan yang melindungi kaum pemilik modal gitu. Tesis-tesis itu terbukti dan tidak perlu menjadi komunis untuk mengetahui pikirannya Karl Marx. Jadi kalau dalam perspektif agama mungkin keadilan, ada ketidakadilan dalam menjalankan hidup dalam masyarakat ini. Kalau tidak begitu. Nah, jadi menurut saya harus di stop agar negara tidak menjadi penjaga malam bagi kaum oligarki atau kaum pemilik modal. Dan cara menyetopnya salah satunya tadi idenya ini tadi. Makanya ada istilahnya, memang begini,
perubahan itu tergantung dari orang atau tergantung dari desakan. Dua-duanya benar sebetulnya. Ada sistem yang kurang bagus tapi yang mimpinnya benar, arif, berubah bagus. Tapi ada juga yang ada desakan, pemimpinnya, para pemimpinnya cuek, nggak berubah juga. Padahal jadi kita pakai dua-duanya lah. Kita berharap ada pemimpin yang terketuk atau para pengambil keputusan yang terketuk hatinya. Pak Nining ya, saya masih begitu loh, saya baik banget kayaknya gitu ya. Kemudian sambil melakukan desakan, saya ada sih para pengambil keputusan yang hatinya mungkin terketuk gara-gara diskusi ini, atau gara-gara diskusi sebelumnya, atau gara-gara gerakan-gerakan yang akan dilakukan yang akan datang, mungkin akan terketuk hatinya gitu loh. Ya nggak apa-apa, berubah dulu lah daripada pengap kayak begini kan. Tapi saya harus diingat juga, dan itu mudah-mudahan nggak terjadi, dan geremeng-geremeng ke arah itu saya udah mulai mendengar gitu. Orang Indonesia atau orang Jawa itu ngalih, ngamuk. Itu mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kalau ngamuk itu rusuh. Kalau revolusi itu tidak rusuh, revolusi itu terpimpin gitu. Perubahan yang terpimpin itu, kalau rusuh itu nggak terpimpin, itu bahaya. Maksudnya apa? Yang dihajar yang mana gitu loh, itu nggak boleh. Makanya jangan sekali-sekali ada pikiran kita bikin rusuh, itu nggak boleh. Ya, bikin tekanan sekeras apapun, tapi jangan sampai kemudian tidak terpimpin. Tidak, itu saya mengharapkan itu aja. Nah, salah satunya tahun 98 itu, mohon maaf nih ya, apa iya perubahan itu karena gerakan massa? Itu pertanyaan juga tuh ini. Barangkali perubahan itu karena kekacauan ekonomi yang dolar gitu 17.000, 16.000 udah nyerah gitu loh pemerintah. Jadi daripada gue pimpin terus makin hancur, ya gue lepasin aja lah, kira-kira gitu loh, ke Bangke. Dibandingin 2019 ya, gerakan massanya lebih banyak 2019 menurut saya sih. Begini yang reformasi dari korupsi ya, itu jauh lebih masif ketimbang tahun 98 loh. Yo, saya kan tahu persis, gue udah lahir, lu belum, jangan pada lu, ya kan? Gue mau udah lahir saya. Tahun 98 saya udah lahir bos. Saya lihat itu tahun 98 dengan 2019 lebih masif 2019. Kok betul nggak kira-kira? Di mana tuh? Di provinsi-provinsi yang bahkan nggak pernah terdengar ada demonstrasi mahasiswa, itu ribuan. 2019 tuh. September kan? September. Nah, 2098 nggak begitu. 98 tuh akhirnya rusuh, kemudian ekonomi ini terjadi perubahan. Kita nggak berharap soal ada kerusuhan, ada apa, pergantian kekuasaan. Ya, kita ingin negara tidak menjadi penjaga malam bagi kaum pemilik modal, bagi kaum oligarki. Dan menurut saya, ini sekali lagi ini statement saya terakhir, analisis intelektualitas saya mengatakan bahwa Omnibus Law ini adalah cara membayar hutang bagi para penguasa, baik itu di pemerintahan maupun di DPR, mungkin di kekuasaan kehakiman, kepada kaum oligarkis atau pemilik modal yang telah membiayai sehingga mereka berada di situ. Kenapa? Saya bukan nggak percaya, saya atau percaya sedikit lah bahwa undang-undang Omnibus Law untuk investor, saya nggak percaya. Tapi kalau untuk pengusaha lokal, oligarkis lokal, itu cash and carry. Contoh sederhana gini deh, ini ada perusahaan, untungnya 10 triliun, kemudian itu dengan undang-undang yang lama. Dengan undang-undang Omnibus Law, untungnya bisa 13 triliun atau 12 triliun. Karena yang 2 triliun harusnya jatah buruh, jatah pekerja, jatah lain-lain, pemeliharaan lingkungan dan lain-lain. Itu yang 2 triliun itu nggak dipakai untuk memelihara lingkungan, untuk jatah pekerja dan sebagainya, bayar pesangon dan sebagainya. Ini gampangnya ya. Sehingga untungnya jadi 12 triliun. Jadi ada tunai dibayar oleh kebijakan. Nah itu 2 triliun udah gue bayar tuh, tadi lu 10 triliun kan, paling undang-undang yang lama, sekarang nambah 2 triliun kan. Nah itu kan tunai nih. Tapi kalau bicara soal investor, itu panjang ceritanya.
nggak jelas juga berapa investor setelah dan sebelum Omnibus Law ini, nggak pernah saya kedengar, bahkan banyak yang mengkritik. Jadi menurut saya kita harus bayar hutang kepada rakyat ini, ya. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mudah-mudahan terjadi keterharuan dari para pengambil keputusan supaya ada perubahan. Selamat berjuang, terima kasih atas undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right now, this is unity, persatuanlah yang kemudian bisa melawan kebijakan-kebijakan yang hari ini tidak pro terhadap rakyat. Dengan persatuanlah kita mampu untuk memberikan teguran kepada pemerintah bahwa mereka seharusnya lebih pro terhadap rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu harapannya adalah ada gerakan yang besar yang kemudian dipelopori oleh seluruh elemen rakyat, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, maupun seluruh rakyat yang hari ini belum mendapatkan ketidakadilan itu sendiri. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.